Gerald Van den Burg kagetkan dunia dengan skuad Garuda Muda. Siapa saja yang dipilih? Pelatih Gerald Van den Burg baru saja mengumumkan daftar pemain timnas U23 Indonesia yang bakal tampil di ASEAN Cup 2025. Siap-siap terkejut dengan pilihan mengejutkan dan jadwal seru yang akan menggebrak. Simak fakta lengkapnya di sini. Bukan sekadar selebrasi. Gestur Alex Pastur usai lolos ke babak 4 tuai spekulasi. Timnas Indonesia cetak sejarah, tapi kamera justru menangkap ekspresi menarik dari Alex Pastur. Apa makna dari sikapnya? Banyak yang menafsirkan ini sebagai sinyal masa depan. Simak ulasan lengkapnya sekarang. Marcelino Ferdinand CS tak lagi masuk timnas U23. Keputusan mengejutkan Van den Burg. Era baru timnas U23 Indonesia datang dengan kejutan besar. Marcelino Ferdinand dan beberapa pemain andalan justru tidak lagi masuk skuad pilihan Gerald Van den Burg. Apa alasannya? Simak detail lengkapnya di sini. Terpaku tradisi lama, Vietnam kini tertinggal jauh dari Indonesia dan Malaysia. Revolusi besar di tubuh timnas Indonesia dan Malaysia membuat Vietnam mulai kewalahan mengejar. Apakah era dominasi Vietnam di Asia Tenggara sudah benar-benar berakhir? Simak fakta mengejutkannya berikut ini. Wow, bikin gila! Jay Itzes nyaris pecahkan rekor transfer klub Serie A. Karier Jay Itzes melesat tajam di Eropa dan kini jadi buruan klub-klub top Serie A. Kabarnya, transfer sang kapten timnas Indonesia ini bisa pecahkan rekor sejarah klub barunya. Simak fakta lengkapnya di sini. Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like, dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Gerald Van den Burg kagetkan dunia dengan skuad Garuda Muda. Siapa saja yang dipilih? Pelatih Gerald Van den Burg baru saja mengumumkan daftar pemain timnas U23 Indonesia yang bakal tampil di ASEAN Cup 2025. Siap-siap terkejut dengan pilihan mengejutkan dan jadwal seru yang akan menggebrak. Simak fakta lengkapnya di sini. Timnas U23 Indonesia bakal melakoni turnamen perdana di era Gerald Van den Burg, yaitu ASEAN Cup U23 2025. Gerald Van den Burg akhirnya mengumumkan skuad pilihannya untuk timnas U23 Indonesia. Pada Senin dalam kurung 16 Juni 2025, PSSI resmi merilis daftar 30 pemain untuk training camp perdana pada 20 Juni. Skuad Garuda Muda bakal menjalani persiapan selama 4 pekan sebelum melakoni turnamen ASEAN Cup U23 2025. Di posisi kiper, terdapat 6 kiper yang dipanggil dengan Cahya Supriyadi diprediksi menjadi nomor 1. Terdapat 9 pemain berposisi back, diantaranya nama tenar seperti Kadek Arel, Muhammad Ferrari, hingga Kakang Rudianto. Di sektor gelandang, ada 8 pemain dipanggil, termasuk calon pemain andalan seperti Tony Firmansyah dan Arkan Fikri. Sebagai ujung tombak, Hoki Caraka akan bersaing dengan Jens Raven. Saya sangat gembira dengan pemain-pemain muda yang saya lihat di sini, ujar Van den Burg sebelum merilis skuad Garuda Muda. Semoga kita bisa melakukan sesuatu spesial dengan mereka. Saya pikir mentalitas penting. Bermain tanpa mentalitas dan keinginan berlatih, Anda tak bisa mencapai puncak. Selain ASEAN Cup U23 2025, Garuda Muda juga ditunggu 2 event lainnya, kualifikasi Piala Asia U23 2026 dan SEA Games 2025. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing.
Bukan sekadar selebrasi, gestur Alex Pastur usai lolos ke babak 4 tuai spekulasi. Timnas Indonesia cetak sejarah, tapi kamera justru menangkap ekspresi menarik dari Alex Pastur. Apa makna dari sikapnya? Banyak yang menafsirkan ini sebagai sinyal masa depan. Simak ulasan lengkapnya sekarang. Asisten pelatih Timnas Indonesia, Alex Pastor, jadi sorotan. Sebab dia mengunggah sebuah pesan tersirat untuk Timnas Indonesia usai dipastikan lolos ke babak 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pesan itu dituliskan dalam unggahan Instagram pribadinya dalam kurung @AlexPastor. Pastor mengisyaratkan pesan untuk memotivasi Timnas Indonesia. Pada titik manakah idealisme atau harapan atau ekspektasi tinggi dan realisme bertemu? Tepat di sanalah kita menyadari potensi kita sepenuhnya, tulis Pastor dikutip dari unggahannya Minggu dalam kurung 15 Juni 2025. Setiap awan memiliki sisi baiknya, sambung tulisan tersebut. 1. Pesan tersebut memang tidak ditujukan secara langsung untuk Timnas Indonesia. Namun, Pastor menandai akun Instagram PSSI dan Timnas Indonesia dalam unggahan tersebut. Bisa jadi pesan tersebut dimaksud untuk memotivasi Timnas Indonesia menjelang putaran 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Setelah unggahan itu, Pastor juga mengunggah foto-foto momen Garuda fans mendukung Timnas Indonesia. Netizen bahkan langsung ramai komentari unggahan Alex Pastor. Banyak yang menebak-nebak maksud pesan tersebut hingga memberi dukungan. Tanggung coach, pokoknya gimana caranya lolos Pildun? Tulis akun @insinyur kami percaya coach, timpal netizen lainnya. Pekerjaan belum selesai pelatih, tulis akun @v2. Timnas Indonesia segera berlaga di babak 4. Diketahui Timnas Indonesia akan berlaga di putaran 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Fase putaran keempat kualifikasi akan berlangsung di Qatar dan Arab Saudi pada 8 hingga 14 Oktober 2025. Di putaran 4 kualifikasi ada 6 tim termasuk Timnas Indonesia yang akan berebut 2 tiket lolos langsung Piala Dunia 2026. 5 tim lainnya adalah Arab Saudi, Qatar, Oman, Irak, dan Uni Emirat Arab. Sebanyak 6 tim itu akan dibagi ke dalam 2 grup, masing-masing grup diisi oleh 3 tim. Juara dari masing-masing grup akan lolos langsung ke Piala Dunia 2026, sedangkan tim peringkat kedua akan diadu untuk mewakili Asia di babak play-off antar benua. Chance to be ruthless. Marcelino Ferdinand CS tak lagi masuk Timnas U23. Keputusan mengejutkan Vandenberg. Era baru Timnas U23 Indonesia datang dengan kejutan besar. Marcelino Ferdinand dan beberapa pemain andalan justru tidak lagi masuk skuad pilihan Gerald Vandenberg. Apa alasannya? Simak detail lengkapnya di sini. Marcelino Ferdinand dan 3 pemain timnas senior tak dilibatkan dalam timnas U23 Indonesia era Gerald Vandenberg. Pembinaan tidak berjalan mundur, demikian kiranya pemikiran Gerald Vandenberg. Pelatih asal Belanda itu baru saja mengumumkan skuad perdana timnas U23 Indonesia untuk ASEAN Cup U23 2025.
Skuad berisi 30 pemain tersebut dipilih dari pantauan di Liga 1 dan Liga 2, serta hanya 1 pemain diaspora dari luar negeri. Satu-satunya pemain luar negeri tersebut yaitu Jens Raven yang bermain di FC Dordrecht (Belanda). Dalam skuad yang dirilis hari ini, Vandenberg tidak menyertakan 4 pemain timnas senior pilihan Patrick Kluivert. Dalam skuad terakhir timnas Indonesia untuk melawan Cina dan Jepang di kualifikasi Piala Dunia 2026, terdapat 4 pemain yang masih di bawah 23 tahun. 4 pemain tersebut yaitu Marcelino Ferdinand, Justin Hubner, Ivar Jenner, dan Rafael Struijk. 4 nama itu berturut-turut terlahir pada 9 September 2004, 14 September 2003, 10 Januari 2004, dan 27 Maret 2003. Vandenberg rupanya enggan memberi beban tambahan bagi pemain yang sudah menembus level senior tersebut. Marcelino, Hubner, Ivar, dan Struijk sebelumnya menjadi andalan di timnas U23 Indonesia angkatan sebelumnya bersama Shin Tae-yong. Kuartet tersebut membawa Garuda Muda menembus babak semifinal Piala Asia U23 2024 serta playoff Olimpiade 2024. Membawa lagi Marcelino CS ke timnas U23 angkatan baru memberi dampak merugikan pada pemain lantaran harus bermain di level yang sudah mereka taklukkan. Selain itu meluluskan 4 pemain senior dan memanggil pemain baru juga bertujuan memperbesar kolam pemain timnas U23. Saya sangat gembira dengan pemain-pemain muda yang saya lihat di sini, ujar Vandenberg sebelum merilis skuad Garuda Muda. Semoga kita bisa melakukan sesuatu spesial dengan mereka. Saya pikir mentalitas penting. Bermain tanpa mentalitas dan keinginan berlatih, Anda tak bisa mencapai puncak. Meski begitu masih ada pula pemain timnas U23 angkatan sebelumnya yang masih dipanggil kali ini berjumlah 6 pemain. 6 pemain peninggalan Shin Tae-yong yang dipakai Vandenberg meliputi Dava Fasya, Muhammad Ferrari, Donny Tri Pamungkas, Arkan Fikri, Raihan Hanan, dan Hoki Caraka. 6 pemain itu masih dipanggil Vandenberg lebih karena belum menjadi pilihan reguler atau bahkan belum pernah dipanggil timnas senior. Daftar pemain U23 di timnas senior yang tidak dipanggil timnas U23: Marcelino Ferdinand, Justin Hubner, Ivar Jenner, Rafael Struijk. Daftar pemain timnas U23 di Piala Asia U23 2024 yang kembali dipanggil: Dava Fasya, Muhammad Ferrari, Donny Tri Pamungkas, Arkan Fikri, Raihan Hanan, Hoki Caraka. You better pray that I don't see your face at any place that I go. I know you hate that. I've been doing fine. I'm not wasting any more time. I live for the fight and the climb, and I think that the pain that's deep inside is what defines. So I won't give up, I'm gonna make it to the top. I don't care what's in my way, I swear I'm never gonna stop. I could fall flat on my face and I swear I will get back up, cause I don't deserve a thing and the road ahead is tough. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm moving. Terpaku tradisi lama, Vietnam kini tertinggal jauh dari Indonesia dan Malaysia. Revolusi besar di tubuh timnas Indonesia dan Malaysia membuat Vietnam mulai kewalahan mengejar. Apakah era dominasi Vietnam di Asia Tenggara sudah benar-benar berakhir? Simak fakta mengejutkannya berikut ini. Media Vietnam menyoroti keterpurukan The Golden Stars usai kekalahan telak 0-4 dari Malaysia pada laga kedua Grup F kualifikasi Piala Asia 2027. Kritik pun ramai, salah satunya dari Vietnam News yang menyebut Vietnam tertinggal dari Indonesia dan Malaysia karena terlalu terpaku pada tradisi dan enggan membuka diri pada pemain keturunan. Vietnam News menilai kekalahan itu bukan sekadar hasil di lapangan, tetapi sebuah tamparan keras.
Di saat negara-negara Asia Tenggara lain seperti Indonesia dan Malaysia memanfaatkan pemain diaspora untuk meningkatkan kualitas tim, Vietnam dinilai tertinggal karena enggan melepas tradisi soal kemurnian darah. Dalam laga kontra Vietnam, Malaysia hanya menurunkan 2 pemain lokal dan sisanya pemain naturalisasi berdarah Spanyol, Turki, hingga Kolombia. Hal ini berbanding terbalik dengan Vietnam yang hanya menurunkan 2 pemain keturunan, Chao Phraya Quang Vinh dan Nguyen Philip. Media menilai komposisi ini tak mampu menandingi skuad Harimau Malaya. Federasi Sepak Bola Malaysia (FAM) dianggap serius memburu talenta diaspora. Proses naturalisasi pun dinilai berjalan mulus karena dasar keturunan dari kakek nenek. Hingga kini Malaysia telah memiliki 25 pemain keturunan, sementara Vietnam hanya 5 sepanjang sejarah. Sementara itu, timnas Indonesia justru melangkah jauh. Garuda menjadi satu-satunya wakil Asia Tenggara yang lolos ke putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Indonesia dinilai sukses merangkul era globalisasi sepak bola dengan aktif mencari pemain diaspora dari Belanda, Inggris, hingga Belgia. Kini Indonesia telah memiliki 36 pemain keturunan membentuk skuad yang kompetitif dan berani bermimpi tampil di Piala Dunia. Vietnam News pun menyindir Vietnam yang masih berkutat pada identitas dan tradisi, sementara negara lain sudah menatap masa depan dengan terbuka. Mereka menegaskan bahwa dalam dunia yang makin global, batas negara dan warna kulit menjadi kurang relevan dibandingkan semangat pemain untuk membela tanah air. Mereka juga menyinggung bahwa tanpa gol pemain keturunan seperti Nguyen Xuan San, Vietnam bisa saja gagal di semifinal Piala AFF 2024. Media Vietnam berharap kekalahan dari Malaysia menjadi momen refleksi agar Vietnam lebih terbuka dan tidak tertinggal dalam perlombaan sepak bola modern. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing. Won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. Wow, bikin gila! Jay Itzes nyaris pecahkan rekor transfer klub Serie A. Karier Jay Itzes melesat tajam di Eropa dan kini jadi buruan klub-klub top Serie A. Kabarnya, transfer sang kapten timnas Indonesia ini bisa pecahkan rekor sejarah klub barunya. Simak fakta lengkapnya di sini. Kapten timnas Indonesia Jay Itzes semakin dekat dengan kemungkinan tampil di kasta tertinggi Liga Italia, Serie A. Pemain milik Venezia FC itu disebut menjadi target utama Udinese untuk memperkuat sektor pertahanan mereka menjelang musim kompetisi 2025/2026. Menurut laporan media Italia Messaggero Veneto, Udinese tengah bersiap kehilangan 2 bek andalan mereka, Jaka Bijol dan Omar Solet. Nama Bijol bahkan santer dikabarkan diminati oleh klub-klub besar Eropa seperti AC, Milan, dan Leeds United. Mengantisipasi potensi kepergian tersebut, manajemen Udinese bergerak cepat dengan membidik 2 nama, Jay Itzes dari Venezia FC dan Przemysław Wisniewski dari Spezia. Dari keduanya, Itzes dinilai sebagai sosok paling tepat untuk mengisi kekosongan lini belakang. Di antara keduanya, Itzes adalah penerus ideal bagi Bijol, terutama karena masa lalunya sebagai gelandang mirip dengan Bijol yang berasal dari Slovenia. Gaya bermain keduanya pun serupa, tulis Messaggero Veneto. Udinese disebut harus menyiapkan dana hingga 25 juta euro atau sekitar 470 miliar rupiah untuk mendatangkan salah satu dari 2 bek tersebut.
Jika pilihan jatuh pada Idzes, pemain berusia 24 tahun itu berpeluang mencetak sejarah sebagai pembelian termahal sepanjang sejarah klub. Sebagai catatan, rekor transfer tertinggi Udinese saat ini masih dipegang oleh Rolando Mandragora yang diboyong dengan nilai sekitar 347 miliar rupiah. Jay Idzes sendiri masih terikat kontrak dengan Venezia FC hingga Juni 2027. Namun peluang hengkang terbuka lebar setelah Venezia dipastikan terdegradasi ke Serie B. Jika ingin tetap merumput di Serie A, bergabung ke Udinese menjadi opsi yang sangat realistis bagi Idzes. Jika transfer ini terrealisasi, Jay Idzes tidak hanya melanjutkan kiprahnya di Liga Elite Eropa, tapi juga bisa menjadi pemain Indonesia pertama yang mencetak rekor transfer klub Serie A. So I won't give up, I'm gonna make it to the top. I don't care what's in my way, I swear I'm never gonna stop. I could fall flat on my face and I swear I will get back up. Cause I don't deserve a thing and the road ahead is tough. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. Rizky Ridho dilirik Eropa hingga ingin memboyong. Jurnalis Belanda sebut dia pantas bermain di Liga Belanda. Setelah penampilan gemilangnya bersama timnas Indonesia, Rizky Ridho mendapatkan pujian dari jurnalis Belanda yang menilai dia layak bermain di Liga Belanda. Apa yang membuat Ridho begitu istimewa? Simak ulasan lengkapnya sekarang. Jurnalis asal Belanda ingin bawa bek timnas Indonesia, Rizky Ridho, ke Belanda untuk berkarier selama 1 atau 2 musim ke depan. Rizky Ridho menjadi salah satu pemain yang dianggap mengikuti jejak rekan-rekannya di timnas Indonesia berkarier di luar negeri atau abroad. Sebagai pemain yang berkarier di Liga 1 bersama Persija Jakarta, Rizky Ridho mampu bersaing dan bersanding dengan nama-nama diaspora. Bahkan ex-pemain Persebaya Surabaya ini membentuk trio di lini belakang Garuda bersama Jay Idzes dan Justin Hubner yang sejauh ini sukses. Trio tersebut menjadi bagian penting dalam keberhasilan timnas Indonesia menembus ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dengan kemampuan luar biasanya itu, tidak heran jika desakan kepada Rizky Ridho untuk segera berkarier di luar negeri semakin kencang. Desakan tersebut kali ini datang dari jurnalis asal Belanda yang juga sahabat gelandang timnas Indonesia, Tom Haye, yaitu Neal Petersen. Dia mengungkapkan bek berusia 23 tahun ini punya kemampuan dan kualitas untuk bersaing di sepak bola Eropa seperti misalnya Belanda. Saya akan menyarankan Ridho ke Belanda. Ridho bisa bermain 1 atau 2 musim di Belanda lalu mempersiapkan langkah berikutnya, ujar Neal Petersen dikutip dari podcast The Highway. Saran itu merupakan hasil pengamatan Neal Petersen selama mengikuti timnas Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Menurut dia, Rizky Ridho memiliki mentalitas tinggi, ketenangan saat ditekan, dan kualitas yang dibutuhkan untuk bermain di Eropa. Saya percaya dia bisa, masih muda, memiliki banyak bakat, dan berhasti besar, kata Neal Petersen. Namun klub yang berminat untuk mendatangkan Rizky Ridho harus melakukan negosiasi dengan Persija karena kontraknya akan berakhir pada 2026. Meski demikian, manajemen Macan Kemayoran pun tidak menutup kemungkinan melepas Rizky Ridho lebih cepat jika memang ada klub luar negeri yang berminat. You better pray that I don't see your face at any place that I go. I know you hate that. I've been doing fine. I'm not wasting any more time. I live for the fight and the climb, and I think that the pain that's deep inside is what defines.
So I won't give up, I'm gonna make it to the top. I don't care what's in my way, I swear I'm never gonna stop. I could fall flat on my face and I swear I will get back up. Cause I don't deserve a thing and the road ahead is tough. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing, won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything